Halo semuanya, kembali lagi di channel Sasono Hasbullah. Jadi kali ini kita akan melanjutkan tutorial Python untuk data analisis part kedua. Langsung aja, yang pertama kita buka Anaconda Navigator dulu. Oke, sudah terbuka, kita langsung aja klik launch. Ini dia tampilan pertama Jupyter Notebook. Sekarang kita buat baru. Kalau kita mau bikin folder baru juga nggak apa-apa, misalnya supaya rapi gitu ya, kita new folder misalnya, kita rename jadi Python tutorial. Nah ini yang kemarin gua ganti dulu, Python part 1. Pindahin ke Python tutorial. Ya, semuanya masuk ke sini. Oke, di sini kita bikin baru. Yang pertama kita ganti nama dulu, Python tutorial. Part 2. Oke, jadi di part kedua ini gua mau jelasin tentang string operations. Jadi pertama kita kasih judul dulu, string operations. Nah, maksudnya string operations itu kemarin kan kita udah belajar ya tentang berbagai tipe-tipe data. Ada string, ada integer, ada boolean, dan juga ada float. Nah, ini kita akan lebih detail terkait string operations. Ya, seperti yang sudah kita pelajarin, jadi string itu bisa kita buat menggunakan single quotes. Misalnya ini Indonesia. Oke. Nah, dia akan menjadi string ya, teks berupa tulisan. Kemudian kita juga bisa membuat string dari double quotes. Nah, ini contohnya Indonesia. Nah, dan string itu juga bisa terdiri dari berbagai kombinasi berbagai digit. Contohnya, misalnya kita bikin quotes 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4 spasi A B C. Nah, dia tetap akan terbaca sebagai string. Atau kita juga bisa membuat string dari spesial karakter. Contohnya seperti ASDF atau 123 atau ini. Nah, ini juga bisa dibaca sebagai string. Kemudian kita bisa juga print, memberikan fungsi print terhadap string yang kita buat. Misalnya ini Indonesia. Nah, outputnya berupa teks yaitu tulisan Indonesia. Atau kita juga bisa membuat variabel sign variable, misalnya negara, tanda kutip Indonesia. Nah,
kemudian kita print negaranya. Nah, jadi seperti itu kira-kira string operations. Nah, kira-kira seperti itulah berbagai cara untuk membuat string ya. Oke, selanjutnya kita bahas salah satu string operation yang pertama, yaitu indexing. Misalnya di sini tekan B, itu dia akan membuat sel baru. Oke, jadi apa sih itu indexing? Jadi indexing itu misalnya ya, string itu pasti kan terdiri dari beberapa elemen. Contohnya ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, indeks itu dia urutan dari elemen-elemen ini. Jadi elemen di misalnya seperti A, B, C itu dia punya indeksnya tersendiri. Jadi misalnya A itu 0, B 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, bisa dilihat di sini dia itu nggak dimulai dari 1 ya. Jadi dimulainya dari 0. Nah, ini gua kasih contoh, misalnya negara ini kan isinya itu string berupa Indonesia. Nah, kita bisa manggil misalnya print negara. Nah, cara indexing itu kita pakai kurung siku. Nah, misalnya kita mau ngambil kata yang pertama ya, atau huruf yang pertama, yaitu indeks 0 berarti. Nah, ini yang keluar pasti I, karena dia ada di urutan yang pertama, indeksnya 0. Jadi kalau kita bikin baru misalnya ini, Indonesia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini biar gampang ya. Nah, jadi kita bisa terlihat kalau kita panggil indeks 0, itu yang keluar adalah huruf I. Contoh lain, misalnya kita mau ambil indeks kelima, berarti pasti yang keluar E ya. Ini print negara indeks kelima. Shift enter, ya keluar E. Nah, kemudian gua akan ngasih contoh tentang negative index. Nah, apa itu negative index? Jadi kebalikan dari positive index. Negative index itu dia menghitungnya dari belakang ya. Jadi karena 0-nya udah dipakai di sini, ya berarti di sini mulai dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, ini gua kasih contoh. Misalnya ini berarti min 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 1. Nah, jadi
Kalau kita pakai negative index, dia akan mulai dari belakang. Jadi kita misalnya ini print negara -1, dia pasti keluar A, karena -1 itu ada di belakang yang paling belakang ya. -1 itu dia menunjukkan ke A. Nah, terus kalau misalnya kita pengen tahu gitu ya, misalnya Indonesia ini kita mau ngambil digit ke berapa gitu, tapi kita agak susah ngitungnya gitu, karena ini kan contoh aja. Jadi misalnya teks itu panjang, kan kita nggak mungkin ngitung satu-satu. Nah, caranya kita bisa pakai fungsi length. Length negara. Nah, di sini kelihatan ada 9 digit. Nah, kalau 9 digit berarti indeksnya itu 0 sampai 8. Karena length itu kan dia panjang ini ya. Length itu kan merupakan panjang si teksnya. Jadi dimulainya dari 1. Sedangkan kalau indeks itu kan mulainya dari 0. Jadi kalau dia panjangnya 9 ya berarti indeksnya 0 sampai 8. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa membuat slicing ya. Slicing. Nah, slicing itu apa? Jadi slicing itu maksudnya ketika kita memiliki suatu teks atau suatu string, nah kita misalnya ingin mengambil beberapa digit yang di tengah gitu ya, misalnya DON gitu. Nah, jadi caranya itu kita pakai gini, misalnya negara, tetap pakai kurung siku, dan kita ambil slice-nya itu, kita mencari indeksnya misalnya dari sini 0, 1, 2. Nah, berarti kita mulai dari 2 kan, karena kita mau ambil DON. Misalnya kita mau ambil DON ya, jadi kita slice mulai dari indeks 2 sampai dengan indeks 4. Nah, caranya itu berarti di sini 2.2 5. Nah, kenapa 5 dan bukan 4? Karena kan kita pengennya cuma sampai 4 ya. Nah, jadi fungsi slicing ini dia tidak menginclude indeks yang di setelah titik 2 ini. Jadi yang diambil indeks 2 sampai dengan indeks sebelum yang kita ketik di sini. Ini dia. Nah, jadi DON itu indeks 2, 3, dan 4. Nah, 5-nya itu tidak termasuk. Nah, kemudian bagaimana dengan kita mau slicing negative index gitu ya. Itu sama aja. Misalnya negara -7 sampai -4. Nah, jadi kita mulai dari sini -7 sampai dengan -4. Tapi -4-nya karena nggak termasuk, jadi ya akan mencetak -7, -6, dan -5. Tuh. Oke, selanjutnya kita bikin markdown lagi. Sekarang kita kasih judul stride. Nah, stride ini apa? Jadi stride itu sama juga sebenarnya, metode slicing juga, cuma dia bisa kita bisa memerintahkan si Python ini hanya mengambil digit yang berselang gitu ya. Contohnya seperti ini.
negara. Nah, kalau slice biasa itu kan kita kasih digit 1, kemudian digit lagi. Nah, kalau straight ini kita tambahkan titik 2 lagi, itu kita mau skip berapa digit. Misalnya 2 ya, berarti dia akan melompat ya. Misalnya yang diambil tuh I, kemudian N di skip, kemudian yang kedua diambil D. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Ini kita hapus dulu supaya dia keambil semuanya. Shift enter. Nah, jadi sini ya. Jadi yang diambil digit pertama, kedua di skip, kemudian digit ketiga D, kemudian O-nya di skip lagi, terus N diambil, di skip S, nah dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan slicing untuk melompati 3 digit gitu ya. Nah, dia akan mencetak hanya I, O, dan S. Nah, kemudian kita juga bisa men-slice dulu sebelum mengambil digit yang selang-seling. Contohnya negara, misalnya kita mau ambil indeks yang ke 0 sampai dengan ke 6. Kemudian kita ambil 2 digit selang-seling. Enter. Nah, jadi yang diambil hanya IDN saja. Itu karena kita udah men-slice dulu sampai indeks ke-5, kemudian kita ambil 2 digit selang-seling. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba fitur Python yaitu concatenate ya. Nah, jadi concatenate itu dia maksudnya menggabungkan 2 string menjadi 1 gitu. Ya, sebelumnya udah gua contohkan juga di part 1. Tapi kali ini gua akan jelaskan sedikit lebih detail lagi terkait concatenate ini. Oke. Contohnya gua pengen bikin, kan ini kita udah punya variabel negara. Nah, sekarang gua mau menambahkan atau mengconcat. Misalnya gue bikin variabel baru, lagu sama dengan negara ditambah spasi raya. Shift enter. Nah, ketika kita print lagu Indonesia Raya. Nah, jadi kelihatan ya, kita menggabungkan 2 string. Yang pertama string Indonesia yang ada di variabel negara. Kita concat menggunakan simbol tambah dengan string yang kita tulis, kita ketik, yaitu spasi raya. Nah, ketika kita jalankan code, kita panggil variabel lagu, nah dia akan keluar Indonesia Raya. Kemudian kita juga bisa menggunakan simbol atau operasi bintang ya, yaitu untuk mengkali. Misalnya gua mau ngetik 5 kali lagu. Nah, dia akan mencetak 5 kali Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian misalnya gua bikin variabel baru sama dengan lagu, kemudian gua cetak bait.
Indonesia Raya. Nah, kemudian variabel ini yang udah kita buat, gue mau update, itu bisa juga tanpa harus mengganti namanya. Misalnya byte sini kita cetak lagi. Nah, jadi dengan nama variabel yang sama, tapi kita tambahkan, kita concatenate kita tambahkan string, terus ditambahkan output yang sebelumnya, yaitu di sini Indonesia Raya. Nah, dia akan menghasilkan variabel yang baru, jadi variabelnya terupdate gini ya. Nah, ini hati-hati juga kalau misalnya kita eksekusi lagi, misalnya ya, kita shift enter lagi. Nah, dia akan jadi 2 ininya, hiduplah. Ya, jadi dia akan menambahkan variabel, menambahkan string baru ke variabel yang lama gitu. Jadi byte ini udah direkam variabelnya, kemudian kita tambahkan lagi hiduplah. Nah, dia akan menjadi hidupnya jadi double gitu ya. Oke, selanjutnya kita bikin escape sequence. Sorry. Oke, jadi escape sequence itu apa? Nah, jadi escape sequence ini merupakan karakter khusus yang dipakai pada string khususnya. Nah, dia nggak menampilkan karakter itu sendiri, tapi dia akan menghasilkan karakter baru berupa misalnya baris baru, tab, atau lain-lain sebagainya. Nah, gua kasih contoh, misalnya kita print ini ya, hiduplah Indonesia Raya. Nah, ini string normal, tapi kita tambahkan escape sequence, yaitu backslash dan n spasi. Nah, backslash dan n ini dia nggak akan ke print, tapi dia akan menghasilkan baris baru. Jadi gini ya contohnya. Jadi hiduplah, dia tidak akan hiduplah Indonesia Raya. Jadi backslash n ini dia nggak akan ke print, tapi malah menghasilkan baris baru. Nah, ini coba kita rapihin sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi salah satu contohnya, sini hiduplah, ini kita kasih T. Nah, dia akan menghasilkan tab. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen backslash-nya itu ke print juga gitu? Ini contohnya. Nah, kalau kita pengen backslash-nya itu ikut ke print juga, nah kita bisa pakai backslash-nya 2 kali. Nah, seperti itu. Atau kita bisa juga menambahkan R
sebelum quotes, supaya dia mengeprint apa yang kita ketik di sini ya. Jadi R itu maksudnya row. Jadi apapun yang kita ketik di sini dia akan langsung mencetaknya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan string operations. Markdown dulu. Oke, selanjutnya gua akan contohkan string operation, yaitu contohnya gua bikin variabel baru Indonesia Raya. Nah, kemudian kita akan mengeprint. Nah, gue akan kasih contoh salah satu metode, yaitu salah satu metode yang ada di string, metode yang khusus untuk string, yaitu upper. Jadi dia akan mencetak string yang kita tulis itu semuanya dalam huruf kapital. Ini contohnya. Sebelumnya seperti ini, kemudian yang B kita buat variabel, yaitu variabel A kita kasih upper, kurung tutup. Nah, ini kita print sesudah B. Nah, ini kelihatan ya. Jadi sebelumnya itu Indonesia Raya. Nah, tapi ketika kita kasih metode upper, dia semuanya akan tercetak dalam huruf kapital. Itu. Kemudian contohnya lagi, misalnya gue akan kasih contoh replace. Nah, ini replace. Misalnya gue bikin variabel baru, tanah airku. Kemudian yang B, gua mau replace A, replace airku. Gua mau ganti dengan kemudian kita cetak B. Nah, jadi harusnya ini, tapi setelah kita replace airku, yaitu yang ini, menjadi tumpah darahku. Ya, begitu. Oke, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita bisa juga string juga punya metode, yaitu find. Nah, contohnya misalnya negara, Indonesia. Kemudian kita kasih metode find. Misalnya
gua mau mencari NE. Nah, dia akan muncul indeks ya, yaitu NE itu ada di indeks yang keempat. Kita coba hitung 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang diambil itu indeks yang pertamanya aja ya. Walaupun kita tulis NE, tapi karena dia ngambil yang digit pertamanya aja yaitu N, ya. Jadi N itu ada di indeks keempat. Misalnya kita coba lagi. SIA. Nah, dia ada di indeks ke-6. Nah, coba kalau kita mencari yang tidak ada, contohnya ZZZ, nah dia akan menghasilkan indeks -1 karena tidak ada di string ini ya. Oke, gua rasa itu dulu untuk part 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau belum. Sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton.